Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya bapak-bapak, generasi kaum tani yang kita selalu dikenan hari demi hari? Sahabat tani, gimana kabarnya? Dalam keadaan sehat? Itu yang kita harapkan setiap hari, setiap saat, dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih rekan-rekan. Kalau hari ini dan seterusnya dalam keadaan sehat walafiat, semangat bertani. Kali ini Mamang Kebun mau mengecek atau melihat kemajuan merica yang kita kelola 8 bulan ke belakang yang kena penyakit penggerek batang. Hasil rekapitulasi pengobatan, alhamdulillah keadaan tanaman merica sangat menjanjikan. Mungkin sekarang menginjak dari proses gejala sampai gejala penyakit penggerek batang, atau dia bilang orang Kulon itu, keluarga kita bilang busung. Karena dibilang busung itu dia berlubang di dalam lanjaran pokok, ya, membusuk gitu. Itu kalau dibiarkan tidak ada apa istilahnya, lambat untuk mati, tapi dalam perkembangannya kurang enak dilihat dan lambat untuk berbuah. Meskipun ada berbuah juga kurang kualitas kalau kita tidak ditanggulangi masalah penggerek batang atau belubang gitu ya. Sedangkan di lubang di dalam batang itu terdapat penyakit yang berbentuk awalnya dari ralpa gitu ya. Ya, semacam binatang kecil yang berwarna putih, tapi lama-lama selama 3 bulan menjadi kepompong itu. Baru sudah ditinggalkan jadi kepompong, ditempati sama semut-semut. Kalau sudah berlubang, tanpa diobati, tanpa ditanggulangi sama pemelihara atau penggarap bapak-bapak petani. Sungguh membahagiakan Mamang Kebun melihat perkembangan yang 500 pokok ini. Habis selesai ditanggulangi, diobati, dan dibuang lanjaran pokoknya yang berlubang. Alhamdulillah keadaannya mantap. Sungguh membahagiakan, sungguh menjanjikan. Kemungkinan ini menginjak 2 tahun lebih ya. Ini seharusnya ini sudah panen. Tahun 2001 kemarin bulan 7 harusnya udah panen. Tapi dikendalakan sama penyakit penggerek batang, terpaksa kita buang itu belubangnya, kita dipupuk. Dengan hasil rekapitulasi Mamang Kebun, baru kita pangkas, dibuang yang berlubangnya. Proses sampai sekarang mungkin menginjak 8 bulan lebih 1 minggu. Alhamdulillah hasilnya sungguh luar biasa. Keadaan merica sungguh-sungguh betul-betul sehat.
Nih coba lihat, sekarang udah full. Ini lanjaran yang 3 meter ini, 3 meter. Betul-betul yang pupuk kita olah ini sungguh luar biasa ya. Coba lihat perkembangannya dari bawah. Padahal yang seler di bawah, yang gapuk di tanah itu kita udah potong. Tapi sekarang coba lihat keadaannya di bawah. Sedangkan yang di bawah ini yang umur-umur menginjak 7 bulan ini. Menginjak 7 bulan lurus ke bawah tuh. Nah, sedangkan patokan ini dari sini ke sana yang umur 2 tahun lebih. Seharusnya kemarin panen ya. 2001 bulan 7 itu udah panen. Tapi keadaan penyakit. Nah, masih ada bekas-bekas penyakitnya gitu ya. Berlubang tuh. Tapi ini udah pulih sekarang, udah sehat gitulah. Nah, udah sehat tuh. Masih ada. Tapi lihat perkembangannya sekarang. Wih, mantap. Sungguh luar biasa. Memang pupuk trusi itu, cairan trusi itu bisa dipercaya. Sejak zaman dulu nenek moyang kita yang ada di daerah Banten. Tapi dia selalu pesan. Sampai sekarang anak cucunya yang mau bertani selalu mengolah tanah dulu. Ya. Apapun tanaman, apapun tumbuh-tumbuhan, kalau mau menginjak atau menginjakkan pohon itu di tanah, tetap harus diolah tanahnya gitu. Coba, alhamdulillah keadaan merica ini sungguh membahagiakan. Belah utara, barat, nah ya, ini selatan ini ya, putar kita coba lihat perkembangannya. 8 bulan ke belakang yang kena penyakit penggerek batang. Kemungkinan kalau tidak dipangkas, dibuang, tidak akan terjadi begini. Bakal ada cerita hidup tak mau, hidup pun segan, mati pun tak mau gitu. Jadi menderita istilahnya. Kalau istilah orang Jawa Barat itu hirup ngalang layung cenah. Kaluhur teu pucukan, kahandap teu akaran gitu. Kumaha ai hirup gitu, kaluhur teu pucukan, kahandap teu akaran. Tah, urang eta peribahasa teh kacida jerona cek orang Jawa Barat mah gitunya. Lamun urang bisa nenterjemaahkan, coba lihat. Bapak-bapak, ini buahnya dari atas tuh sampai ke bawah nih. Dalam tahap keluar menir ini ya, keluar menir. Coba lihat buahnya. Alhamdulillah Rabbil alamin, segala rezeki itu diberikan sama Allah untuk makhluk yang mau berikhtiar. Binatang maupun orang dikasih rezeki, yang penting berikhtiar gitu ya. Dan kita melaporkan gitu ya sama teman-teman yang mau sharing gitu. Tahun 2000 menjelang panen bulan 7 ya. Di Kecamatan Gunung Tabur ini banyak yang mati. Hampir perhitungan kemarin rekan-rekan melaporkan hasil cerita-cerita bukan dusta, cerita hanya nyata gitu ya. Bercerita dengan kelompok-kelompok kita, mau dilihat apa penyebabnya itu penyakit. Hampir kurang lebih 300 hektar kematian disebabkan dari awal yang dibilang busuk akar. Jadi begini ya, sama rekan-rekan dimanapun yang sempat
monitor atau sempet nonton dari kata-kata pengalaman kita, ya mau dipakai silahkan, enggak juga ya enggak apa-apa gitu ya. Jangan lupa dukungannya, tonton terus, subscribe and comment, share ke rekan-rekan, ke teman-teman, handai tolan. Jadi begini, kita lanjut lagi cerita yang tadi. 2001 menjelang tahun 2001 bulan 7 panen gagal karena hampir kurang lebih 300 hektar kebun merica yang di wilayah Gunung Tabur gitu ya, Kecamatan Gunung Tabur, menyangkut batu-batu, merancang hilir melancang hulu, Sambakungan sampai ke Gunung Panjang gitu ya, daerah Berau, minimal total kurang lebih 300 hektar kematian busuk akar. Tidak semua busuk akar menjadi komplain, ada juga orang yang overdosis cara pengobatan atau perangsang buah gitu ya. Kita nggak menyalahkan, hati-hati dalam memilih produk obat perangsang buah ya. Mungkin orang tidak tahu aturan cara pemakaian. Kemungkinan semua produk yang perangsang buah atau perangsang yang lainnya itu bagus. Cuma mungkin orang belum memahami masalah ukuran atau dosis. Jadi pemikirannya kalau lebih banyak lebih bagus gitu. Karena vitamin katanya. Itu kata logika kan, lebih banyak lebih bagus. Tapi pada umumnya kenyataan gitu ya, kalau overdosis untuk tanaman itu bukan baik. Awalnya baik gitu, 3 minggu kelihatan prosesnya bagus, baru layu, rontok, buah rontok, daun rontok, akhirnya pohon pun, batang pun mati gitu ya. Karena sistemnya kalau perangsang itu dia disemprot dari ujung terus sampai ke bawah, jadi fatal kan, semua kena gitu, rontok daun, rontok buah, akhirnya pohon pun mati gitu. Nah, ada juga hampir 70% akar busuk. Nah, kita cek ya, dicek kenapa akar busuk itu. Orang tua kita nggak salah ngomong ya, yang memang alami gitu ya. Orang tua itu memberikan nasihat, memberikan ilmu atau saran pengalaman sama mamang gitu ya. Coba tolong setiap apapun kita tanam harus diolah dulu tanahnya. Bukan diolah dimasak, diolah itu dicangkul, disterilkan lah, kalau kata kerennya itu steril gitu tanah itu. Apalagi kalau kita ada unsur vitamin-vitaminnya untuk tanah gitu ya, disebar semacam dolamit apa, pakai pupuk organik yang alami gitu, pupuk kotoran binatang, kerbau, kambing, kelinci yang biasa dikonsumsi manusia gitu ya. Pupuknya atau kotorannya itu bagus. Nah, kita hasil pengecekan gitu ya, Kalimantan ini kan tanah baru. Jadi istilahnya tanah baru itu semasa dia
umur 3 tahun masih bertahan gitu, karena akar belum begitu jauh gitu ya, belum jauh gitu. Nah, rata-rata yang di sini yang banyak mati ukuran umurnya rata-rata 4 atau 3 tahun. Lagi seger-segernya, iya, lagi seger-segernya mungkin udah panen ya. Lagi seger-segernya dia diserang dengan busuk akar. Dengan rekan-rekan ke lapangan dicek, cuma kita nggak ambil konten karena kita ngambil konten teh khusus kreativitas kebun sendiri. Kalau kebun orang aku nggak bisa ngambil konten gitu ya, jangan mengambil hak orang lain gitu ya. Nah, jadi kita khusus kreativitas sehari-hari Mamang yang kita bikin konten ini. Nah, coba betapa bahagianya. Buah, lihat buah. Nah, kita kembali lagi ke masalah busuk akar. Rata-rata yang kematian busuk akar itu di bawah rata-rata ya 4 tahun masa pertumbuhan, masa bagus-bagusnya. Ini aja udah hampir 3 tahun, coba lihat perkembangan 3 tahun begini. Kalau peliharaan kita ini, bukan kita sombong, bukan kita merasa orang paling pintar, tapi segala sesuatu omongan orang tua itu jarang yang salah, banyak bagusnya. Omongan orang tua berani membicarakan kepada anak cucunya itu hasil jerih payah perjalanan dia hidup puluhan tahun, mungkin dia meresapi perjalanan hidup. Pantas demi anak cucunya memberikan saran-saran, memberikan pengalaman, itu yang wajib kita cerna. Kata-kata baik dari orang tua dijadikan momen atau dijadikan pelajaran gitu. Nah, masalah tolonglah sama rekan-rekan dimanapun berada, mau tanah mau tanah bagus, mau tanah jelek, baru pun tanah lama udah diolah, tetap harus diolah dulu tanahnya. Jangan kita kerja sia-sia gitu. Umur 1 tahun 2 tahun akar itu masih kuat, masih dekat. Tapi kalau sudah jauh gitu ya, karena kenapa jauh di akar itu, karena dia cari tanah yang bagus, yang gembur-gembur akar itu. Kalau dia masuk di akar tanah dangkal, dia nggak mau, belok, dia cari tanah yang gembur gitu. Secara logikanya mencari jalan yang enak itu akar. Coba kita kalau kita cangkul sekitar 80 dari turus keliling, insya Allah bukti jadi saksi nyata kerjaan orang tua dari dulu gitu ya, yang Mamang kebun dilihat. Kemungkinan dulu itu di Indonesia itu pertama menginjak itu kan di daerah Banten, Merica itu. Daerah Banten itu satu kota tua paling dipercaya masalah ilmu masalah merica, masalah pengalaman merica gitu ya. Nah, makanya rekan-rekan Mamang atau siapapun yang sempat nonton ini video atau live di channel Mamang Kebun, tolong diolah tanahnya, dicangkul, disengket. Ada apapun kotoran di bawah tetap harus dibuang, apalagi bekas akar. Akar itu masih umur 1 tahun dia masih seger, nginjak 2 tahun 3 tahun busuk. Pas akar merica lewat, ikut busuk, menjalar ke atas karena dia bawa bakteri, bawa jamur. Itulah sebabnya
kebanyakan busuk akar itu dari awal lahan tidak digarap atau tidak disterilkan gitu. Punya Mamang ini ya alhamdulillah gitu ya. Hampir ini yang diolah kita ini 3 hektar memakan waktu 4 tahun. Bertahap nanam itu, tidak tergesa-gesa. Yang penting lahan di bawahnya dicangkul, disterilkan, ada vitamin-vitamin dipakai, ada pupuk pakai pupuk alam, itu ya kita pakai. Tapi yang kita ini pakai, tidak pakai pupuk kimia. Kita hanya pakai pupuk kapur sama trusi. Ada yang lainnya gitu. 3 macam aja. Kapur asli yang masih benol-benol dicairkan baru dicampur dengan trusi. Namanya bubur ngakak gitu. Kenapa ngakak? Dipijit hidungnya bau kan itu. Kita pijit hidung kita jadi haha gitu kan. Jadi udah itulah namanya bubur ngakak gitu. Ngakak gitu. Saking baunya gitu. Kalau trusi, kalau kapur sudah disiram trusi itu bau. Tapi kalau udah beradaptasi satu sama lain biasa aja gitu ya. Itu Mamang ini ya pakai itu aja. Pakai pemupukan trusi dikasih kapur. Tidak banyak macam-macam ini gitu ya. Cuma memang dasarnya waktu kita penanaman ada pupuk organiknya gitu ya. Organik juga hasil reaktivitas Mamang kebun sendiri gitu. Tidak beli. Karena bertani itu memerlukan keuletan, kesabaran juga ya. Tidak bisa tergesa-gesa. Enjoy nyantai tapi pasti. Berlahan tapi pasti. Nah, dulu ini yang kena penyakit dulu. Penyakit penggerak batang. Awalnya lubang-lubang begini, tapi alhamdulillah ini udah tebal nih. Udah tua ini daunnya. Sebentar lagi jatuh. Coba lihat perkembangannya. Udah full nih 3 meter ini. Ya, 3 meter ini terus. Udah full ini. Coba lihat. Alhamdulillah nih buahnya nih. Ini yang bibit dari Malaysia ya. Dari negara jiran ini. Kembali dia. Ini di sana kata keluarga aku yang di Malaysia ini nggak pernah berhenti buahnya. Terus kita ada gitu. Mau coba ini di Kalimantan apa betul kah? Gitu ya. Ini di Malaysia katanya keluarga kita bilang nggak pernah sampai katanya ngambil terus gitu. Seperti kacang hijau panennya. Gitu. Kalau panen kacang hijau kan tiap hari ngambil, tua ngambil gitu. Macam ini juga persis begini mungkin. Coba lihat buahnya guys. Nah, coba lihat cara pemeliharaan tanah. Nih. Ini kan tebing. Kita bikin rata ini tanahnya. Rata ini. Nah, Mamang suka dibuang ini. Di bawah itu yang gapuk di tanah dibuang. Buang aja dipotong. Percuma, ada buah juga nggak karu-karuan. Biarkan tanah ini agak terbuka. Yang begini-begini kita buang, kan? Supaya dia kejemur tanah ini, tidak terlalu limbung. Nah kelihatan kan? Bersih di bawahnya, tidak terlalu limbung kita. Ke bawah coba guys. Ini 500 ke bawah. Keadaannya begini, alhamdulillah ya Allah, rezeki untuk aku ini. Semoga hasil jerih payah kita, buang keringat dari kepala sampai pantat sampai kaki keringat. Udah senang merasa lihat bahagianya, lihat tanaman subur, segar, lokasinya bersih. Ya, itulah. Nah, dulu ini bekas penyakit
penggerek batang awal-awalnya berlubang-lubang ini. Tapi sekarang alhamdulillah tuh. Begitulah Mamang Kebun selalu menyupport. Mamang Kebun selalu menampilkan konten-konten yang berguna untuk para rekan yang suka bercocok tanam dimanapun. Insya Allah Mamang Kebun menerima sharing atau laporannya atau komennya di channel Mamang Kebun menurut aturan yang ada di aturan kami. Jangan lupa tonton terus di channel Mamang Kebun, subscribe and comment. Terima kasih, semoga sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur panjang, besok akhir ketemu lagi.